Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, STY buktikan ucapannya bahwa Timnas lolos semifinal. Publik Korea menyesal lepas STY pasca Piala Dunia 2018. Nathan Joaon tak ambil bagian adu penalti. STY beri alasan strategis. Kesuksesan Timnas buat negara tetangga ikut senang. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merespon kemenangan Timnas Indonesia U23 yang mengalahkan Timnas Korea Selatan U23 pada babak perempat final Piala Asia U23. Menurut Jokowi, kemenangan tersebut merupakan sebuah prestasi luar biasa Timnas Indonesia. Hal itu menjadi sejarah baru karena skuad Garuda berhasil lolos pertama kalinya ke babak semifinal. Jokowi pun mengucapkan selamat dan memberikan semangat kepada Timnas Indonesia U23 dalam menjalankan laga semifinal nantinya. Dengan begitu, satu tiket ke Olimpiade Paris 2024 pun bakal bisa diraih. Pemenang babak semifinal dipastikan berlaga di partai puncak sekaligus menggenggam tiket ke Olimpiade Paris 2024. Sementara satu tiket lagi akan menjadi jatah tim peringkat 3 terbaik untuk mewakili Asia. Nathan Joaon menjadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia U23 yang tak ambil bagian dalam adu penalti kontra Korea Selatan kemarin. Padahal Nathan bermain penuh 120 menit dalam laga perempat final Piala Asia U23 tersebut. Dalam babak adu penalti, Timnas Indonesia U23 dan Korea Selatan masing-masing hanya mengirimkan 10 penendang termasuk kiper mereka. Korea Selatan sudah bermain dengan 10 pemain sejak babak kedua, yakni ketika Lee Yong-jun di kartu merah. Sehingga Timnas Indonesia U23 perlu menyamakan jumlah pemain menjadi 10 pemain di babak adu penalti. Nathan Joaon kemungkinan jadi pemain yang disepakati bersama oleh para pemain dan Sintayong untuk tidak mengambil tendangan penalti. Tentu Sintayong punya pertimbangan strategis mengambil keputusan ini. Usai kalah dari Timnas Indonesia U23 melalui adu penalti dengan skor 10-11 di Abdullah bin Khalifah Stadium Doha, Qatar, Jumat kemarin, asisten pelatih Timnas Korea Selatan U23 Myung Jae-yong menyalahkan dua hal setelah timnya tersingkir dari Piala Asia U23 2024. Myung Jae-yong mengkambing hitamkan dua hal, yakni cedera dan absennya pemain kunci. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa timnya kehilangan beberapa pemain yang bermain di Eropa. Pelatih Hwang awalnya memanggil 5 pemain yang bermain di luar negeri, akan tetapi 3 pemain tidak dilepas oleh klubnya. Kesuksesan Timnas Indonesia U23 melangkah ke perempat final Piala Asia U23 usai mengalahkan Korea Selatan U23 mendapat banyak sorotan. Skuad Garuda Muda secara mengejutkan mampu mengalahkan calon kuat juara Piala Asia U23 Korea Selatan lewat babak adu tendangan penalti. Kemenangan ini pun membawa euforia sangat luar biasa bagi supporter Timnas Indonesia. Pasalnya, Piala Asia U23 2024 merupakan debut Timnas Indonesia U23 dalam ajang tersebut. Keberhasilan Indonesia melangkah hingga babak semifinal turut diapresiasi oleh pengamat sepak bola Malaysia, yakni Kis. Lewat akun Twitter atau X pribadinya, dia memberikan selamat kepada Indonesia yang berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23. Dia pun mendukung perjuangan Timnas Indonesia U23 dan berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi lagi. Sebagaimana diketahui, sebelum lolos ke semifinal, PSSI sebenarnya hanya menargetkan tim Sintayong lolos dari fase grup alias perempat final. Sementara pelatih asal Korea Selatan ini punya pandangan lain. STY sempat mengatakan bahwa misinya adalah membawa Timnas Indonesia U23 lolos hingga babak semifinal, namun dengan syarat pemain yang bermain di luar negeri bisa bergabung. Target tersebut dianggap terlalu tinggi, mengingat ini merupakan debut pertama Indonesia dalam ajang ini. Apalagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berada di grup A yang cukup berat bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Akan tetapi prediksi yang menyebut Timnas Indonesia U23 tidak akan bisa berbuat banyak di Piala Asia U23 akhirnya terpecahkan. Indonesia lolos ke babak semifinal dengan catatan yang impresif.
Selesai pertandingan melawan Korea Selatan U23, dia menyebut bahwa kunci kesuksesan Indonesia terletak pada para pemainnya yang sangat luar biasa. Dengan kualitas pemain yang dimiliki, dia mengaku hanya perlu sedikit memberikan motivasi agar bisa membawa skuad Garuda Muda menembus level berikutnya. Pemain timnas Indonesia Rafael Struijk sempat dijuluki El Klemer karena permainannya yang dianggap kurang bergairah dan bersemangat. Namun, usai membawa timnas Indonesia U23 lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, Rafa berhasil mematahkan julukan tersebut. Dua gol cantik Garuda Muda pada laga kemarin diciptakan oleh Rafael Struijk pada menit ke-15 dan juga 45+3. Pemain berusia 21 tahun ini pun langsung banjir pujian usai mendapat kritik di pertandingan penyisihan grup karena belum mencetak gol. Bahkan AFC langsung memberikan julukan baru dan pujian kepada Rafael Struijk yang bermain luar biasa di pertandingan ini. Jika melihat perjalanan luar biasa timnas Indonesia bisa sampai tahap semifinal Piala Asia U23 2024, rasanya ada momen deja vu yang bisa dijadikan Garuda Muda sebagai motivasi berlipat untuk terbang lebih tinggi. Adapun momen deja vu yang dimaksud menyoal keberhasilan Argentina meraih prestasi di Qatar. Berbeda dengan timnas Indonesia yang bertarung di ajang Piala Asia U23, Argentina sukses menjadi raja di Piala Dunia. Memang terlalu jomplang jika membandingkan kekuatan sepak bola Argentina dengan Indonesia yang masih berkembang. Apalagi membandingkan ajang bergengsi sekelas Piala Dunia dengan Piala Asia U23 yang bahkan tidak masuk FIFA Matchday. Hanya saja tidak salah rasanya jikalau menjadikan momen Argentina bisa menjadi juara Piala Dunia sebagai motivasi Indonesia menciptakan sejarah juga. Apalagi tempat sejarah yang diciptakan Argentina hampir sama dengan yang akan diukir Indonesia, yakni di Qatar. Sukses membawa timnas Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23, media asal Korea Selatan Footballist ikut memberikan komentar terkait taktik Sintayong. Shin jadi sosok yang membuat Indonesia berada di level yang berbeda. Dengan formasi dasar 3-4-3, mereka bisa bergerak bebas dan membangun serangan yang cukup solid. Kemudian taktik ini berubah menjadi 4-5-1 saat dibutuhkan untuk menyerang. Footballist juga menjuluki Sintayong menjadi Gotayong yang mereka tuliskan dalam judul artikel. Mereka mengakui bahwa Korea salah langkah saat melepas Shin pasca kegagalan di Piala Dunia 2018 lalu. Seharusnya mereka memberikan waktu dan ruang agar sang pelatih bisa membangun skuad dengan baik. Sementara itu, Shin jadi sosok terhormat di Indonesia dan bebas melakukan eksperimen untuk membangun tim. Footballist menilai bahwa pelatih berusia 53 tahun ini sukses memberikan hukuman kepada Korea. Bersama Garuda Muda, Sintayong seolah memberikan pesan bahwa dia adalah sosok yang tidak bisa dianggap remeh.